Termasuk dalam hal ini adalah masalah tanaman porang. Ini banyak sekali, ya. Kalau begitu banyak pertanyaan, Pak, buat diadakan pelatihan pembuatan budidaya porang. Ini justru membuat saya ini semakin belajar apa sih sakjane porang itu. Nah, saya semakin banyak belajar apa sebetulnya porang, kok petani banyak minta. Masya Allah, ternyata saat ini porang itu menjadi primadona. Ya, jadi menjadi primadona tidak hanya lokalan, secara nasional itu menjadi ekspor, ya, barang ekspor. Kemarin banyak ternyata di antara kita gak ngerti porang ini nopo to Pak, gak roh manfaatnya nopo to Pak. Nah, memang porang itu memang barang apa ya, nek petani pirsa ngoten ya meh jauh, nggak jauh beda dengan apa itu suwek, kemudian iles-iles, walur, itu meh podo. Itu memang satu family, memang satu family, cuma ada ciri-ciri khususnya, nanti sedikit saya sampaikan, ya. Sedikit saya sampaikan bahwa manfaat porang itu memang banyak digunakan untuk bahan-bahan baku tepung, termasuk untuk kosmetik. Kemudian ada juga yang digunakan untuk penjernih air, tapi juga bisa digunakan untuk membuat lem, termasuk jelly, ya, termasuk beberapa tahun terakhir menikah itu banyak negara-negara yang minta diekspor dari Indonesia ini. Nah, termasuk negara-negara yang ingin diekspor atau ingin mendapatkan porang dari Indonesia adalah termasuk Jepang, Korea, itu termasuk, wah, luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin itu saya ketika di Korea juga, beliau banyak yang bertanya tentang porang, ya. Di Indonesia banyak porang, mungkin nanti porang itu akan menjadi barang primadona. Ya memang kalau di Korea ada yang namanya ginseng, ya, tapi di Indonesia itu sebetulnya jauh lebih bagus dari ginseng, banyak sekali. Jadi tanaman empon-empon itu termasuk temulawak, itu termasuk kunir putih, kunir kuning, ini banyak sekali apa itu manfaatnya yang mungkin petani masyarakat belum banyak yang tahu. Ya, memang nyuwun sewu para bapak para ibu, umbi porang memang banyak mengandung apa ya, istilahnya glukomanan. Glukomanan itu berbentuk tepung. Nah, glukomanan itu merupakan apa niku? Kayak serat, ya, yang mungkin serat niku larut nenggone air dan ini bisa digunakan sebagai aditif. Sebagai apa, emulsi. Dan ini nyun sewu termasuk ternyata porang itu bisa digunakan untuk membuat komponen, salah satu komponen pesawat terbang. Nah, subhanallah. Nah, ini kita kan tidak tahu. Nah, padahal porang niku menurut orang-orang yang di tepian hutan, lah Pak ngono ki nenggone hutan banyak. Memang secara alami porang itu hidup di daerah-daerah tegaan di bawah naungan, pancen nggih. Makanya kadang petani banyak yang bertanya, Pak, tanduran apa sing cocok sing nggone naungan, sing gak kena banyak sinar matahari? Ya porang ini jawabannya. Makanya para bapak ibu yang dirahmati Allah, selama ini petani kan, alah Pak, porang itu gak mempunyai ekonomis tinggi. Loh, salah sekali ya. Salah sekali. Yang tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi itu adalah termasuk suwek, kemudian walur, iles-iles, seperti gitu. Nah, makanya kemarin sudah saya sampaikan, apa sih bedanya antara nih porang, iles-iles itu bedanya apa? Nah, ini kemarin sudah sedikit saya singgung di beberapa grup, tapi penjenengan sebaiknya bisa disimak sedikit ya. Nanti kalau ingin ikut pelatihan nyamuk rawuh di klinik pertanian jam 9. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang wilayah kota, upayakan nanti sebelum jam 9 sudah di klinik. Karena nanti saya habis siaran dari sini langsung nang klinik, wis langsung tak buka ngoten mawon, bentang ilmune kathah. Saya dapat menghadirkan narasumber dari Ngawi, dari Madiun. Monggo silahkan yang mau ikut. Memang yang mendaftarkan terdaftar kemarin sekitar hampir 80 ya, tapi biasanya ngoten niku sing rawuh tiba-tiba tanpa daftar banyak. Tapi yes monggo, nek kursi ini kurang kita golekno sewan kursi maneh gak apa-apa. Yang penting niat tolabul ilmi nggih. Sak budal sarapan, karena saya tidak menyediakan makan ya. Saya hanya ingin bersedekah ilmu. Saya datangkan narasumbernya, saya hadirkan ahlinya, kemudian saya siapkan tempatnya,
Dene ono snack itu ya sedekah kita ya. Muga-muga sing penting diniati tolabul ilmi wis ngono ae. Harus sampai paham. Nah ini untuk membedakan Bapak Ibu sekalian, membedakan apa sih bedanya Pak ini yang paling banyak bertanya ini. Orang suwek walur sulu walur kemudian apa iles-iles, apa yang membedakan? Ternyata yang membedakan itu nek porang ini enggak ada daun yang lebar. Biasanya godong itu warnanya hijau, hijau ini rada hijau tuwek nggih. Terus bagian pinggir, bagian tepi niku ono merah muda, kayak warnanya mungkin mendekati pink ya. Nah, yang membedakan sangat menyolok adalah wonten ing pangkal daun itu ada yang namanya katak. Ya, katak itu bukan kodok ya, ada katak. Memang kutil yang modelnya menyerupai katak ketika dia berhenti ya. Katak ini kan loncat ketika dia diam. Nah, itu katak itu di kutil yang ada di pangkal daun itu ada yang dinamakan katak itu mergo dia menyerupai dengan katak. Nah, katak itu atau kutil untuk itu digunakan untuk benih orang itu. Nah, ini makanya termasuk atau calon bibit. Nah, langsung membedakan batangnya. Batang porang niku teksturnya halus. Warnane apa ya? Hijaunya agak tua, terus bintik-bintik putihnya itu agak besar. Nah, porang ini yang membedakan nek penandur porang itu tidak hanya dari kataknya saja, tapi dari bunga juga bisa, dari umbi juga bisa. Nah, ini yang membedakan ketika suwek walur iles-iles dia nggak punya di ketiak apa di pangkal daunnya ono kataknya nggak punya dia. Nah, makanya nek suwek itu godongnya biasanya cenderung rodok cilik, ujung daunnya runcing. Ujung pangkal daun memang nggak ada kataknya. Tadi ini seperti gini. Nah, kemudian menawi suwek. Nek suwek iki wong desa gak heran nggih, mbak asing. Nek wong kota biasanya apa to Pak suwek itu ya? Suwek itu ya modelnya seperti porang persis, siles-siles walur sama. Nah, batangnya teksturnya nek suwek niku rada kasar. Lajeng bintik putihnya itu kecil-kecil. Nah, nek porang wau kan gede. Niki bintik putihnya kecil-kecil, hijaunya itu hijau rodok keputihan ngoten lho. Nah, cuma bibitnya ini dari umbi. Nah, saya dulu sering, meskipun saya itu kecil di kota, saya sering menanam suwek ini karena saya memang suka. Perut saya ini sejak kecil memang seneng dengan pohong, suwek, bangsa ngono kuwi seneng. Meskipun saya ini hidup saya lahir di kota, dibesarkan di kota, tapi nggak tahu perut saya itu kok senengane makanan kepala pendem itu seneng. Subhanallah. Ya wis itu ternyata bagus juga itu. Nah, cuma bibitnya tidak dari katak tapi dari umbi. Jadi umbi itu bisa dipun pecel-pecel jadi banyak itu bisa digunakan bibit. Dan iles-iles batangnya halus, warnanya hijau gelap. Nah, bedanya di situ. Biasanya hijau gelap cenderung ungu ngoten lho. Hijau gelap tapi cenderung keunguan. Nah, sing bintik-bintik ya beda. Nah, bintik ini ku menawi iles-iles itu jarang. Nah, iles-iles itu yang sangat membedakan itu batangnya itu biasanya hijau tua mendekati ungu gitu. Nah, pangkal daunnya mboten wonten dinamakan katak tadi, termasuk walur. Nah, walur itu nggak punya. Batangnya nek walur niku agak kemerahan, teksturnya ono rine. Lah jadi jenengan nek ketika dilihat batangnya kok ada duri, lah itu yang namanya walur. Nah, duri kecil itu nempel di atas apa ya, di atas batang sampai bawah. Makanya hati-hati nek kalau walur itu biasanya kan dia ada duri-duri kecil itu, dan dia tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi. Nah, makanya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi itu hanya porang Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin itu ketika di grup anak sing sok tahu lah, makanya silahkan datang saja di pelatihan, nanti bisa ditanyakan sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak saya ingin nandur jarine api ngwayah panen kayak gua hasilnya gak payu. Nah monggo, kalau kita itu sudah niat berusaha ya optimis saja, karena peluang-peluang pasarnya luar biasa. Bahkan nanti insya Allah ada kemitraan juga ya, dari yang saya undang itu dia disediakan lahan perhutani sekitar 1.500 hektar itu, nggak sedikit loh, suruh mengelola. Makanya jenengan ketika mau
kerjasama monggo, artinya kerjasama itu jenengan nanti membeli bibitnya, tolong tandurno, dan itu nanti dinotariskan Pak. Nah, kemarin saya kayak gitu, dinotariskan. Misalkan Joko, aku melu mas, melu 1 hektar, ya wes bibit itu kuning kono, yang mengerjakan dia. Lah nanti bagi hasilnya kalau nggak salah 60% yang kita, 40% yang ngelola gitu. Dan itu nanti dinotariskan. Nah, makanya saya kalau misalkan tidak menguntungkan petani, dan mungkin Pak Joko mengadakan pelatihan yang semacam itu. Nah, makanya para bapak ibu yang dirahmati Allah, ini banyak sekali ternyata dulur-dulur tani yang sukses menanam porang, termasuk kalau penjenengan banyak melihat di YouTube ya, yang namanya Paidi, itu orang Madiun. Ya, kebetulan saya tahu lokasinya itu. Dulu seorang pemulung Paidi itu. Seorang pemulung ternyata dia yes jenenge jatai rezeki ini sugih. Kemudian dia menanam porang laku dan seterusnya. Sekarang dia jadi pengusaha sukses. Dari pemulung menjadi miliarder. Coba bayangkan. Dari seorang pemulung dia sekarang jadi miliarder ya gara-gara wasilah porang itu tadi. Baik dari budidayanya, pengadaan benihnya, bibitnya, itu dia luar biasa. Bahkan kemarin sempat diundang di acara hitam putih itu cukup memukau itu. Nah, ibu bapak ikan yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang ilmu budidaya itu harus kita kuasai dulu seperti apa. Nah, memang porang itu termasuk tanaman yang jenis tanaman yang tumbuh subur di daerah tegaan di bawah naungan. Nah, ini nih sering jadi orang-orang daerah tepian hutan ini sudah biasa tahu porang ini. Cuma mereka tidak tahu bahwa porang itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kemarin ekspor itu berapa ribu ton itu, berapa kontainer itu diberangkatkan oleh Pak Menteri. Subhanallah, ini sekarang Indonesia sudah luar biasa. Ayolah, melihat seperti itu saya iri. Waduh, lari masalah budidayanya aja orang Bojonegoro insya Allah ya bisa, potensi lahannya insya Allah juga bisa banyak. Tapi kenapa dulur-dulur Bojonegoro kok belum pada tahu? Makanya kami punya inisiatif mengadakan pelatihan seperti itu. Jadi monggo silahkan. Nanti ketika dilihat prospeknya bagus dan antusias animo masyarakat masih cukup banyak, tidak menutup kemungkinan insya Allah saya adakan pelatihan lagi, nggak apa-apa, saya seneng. Saya sebagai wasilah, sebagai mediator saja, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini, saya hanya berharap jadi amal tabungan, amal soleh saja. Nah, makanya pecenang jangan usah mikir, pokoknya kalau klinik pertanian Pak Joko nggak usah tanya, Kim bayar nggak usah tanya gitu. Sebab selama ini kami tidak pernah, istilahnya memberlakukan bayar itu nggak pernah. Yang jelas saya petani mau datang itu saja loh, saya sudah bersyukur. Bahkan saya minta tolong di beberapa radio untuk menyiarkan, tujuan saya, ayolah kita ini petani jangan monoton petani padi saja. Jangan hanya monoton, jangan biarkan lahan pekarangan kita, lahan tegal kita biarkan merana seperti itu, jangan. Kita tuh harus mau pola. Nek mau pola, insya Allah kita tidak akan yang namanya kelaparan, nggak akan, ya. Ayam itu nggak pernah berhenti dia, nek gelem ceker ya oleh panganan gitu loh. Makanya para bapak, para ibu, inilah salah satu visi dari klinik petani Pak Joko itu adalah mensejahterakan petani. Lah bagaimana caranya mensejahterakan petani? Saya punya konsep. Jadi konsep saya adalah bagaimana produksi bisa meningkat tetapi dengan menekan biaya. Bagaimana kita bisa melestarikan ekosistem, bagaimana kita bisa jangan sampai musuh alami ini terganggu. Kemudian bagaimana kita itu bisa penganekaragaman tanaman, bagaimana petani itu tidak hanya penghasilannya setiap 4 bulan sekali, tetapi bagaimana petani bisa mempunyai penghasilan bulanan, kalau perlu mingguan, kalau perlu harian. Ini termasuk salah satu misi kami di klinik pertanian Pak Joko. Dan tidak kalah pentingnya, misi kami itu adalah ingin semua petani itu bisa menjadi dokter
pada tanamannya sendiri, gitu loh. Dan ini makanya saya sendiri seneng kumpul dengan petani. Setiap saat, bahkan sakit pun kadang-kadang gak tak rasakno demi mendampingi petani. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini meskipun saya masih kondisi masih belum sehat betul, tetapi saya semangat saja yang saya punya. Saya semangat untuk mendampingi petani. Ini ada peluang ya, ada peluang. Makanya saya minta tolong petani itu yang apa ya, kita ini merasa nggak iso gitu loh, merasa nggak tahu gitu. Jangan rojo rumongso iso, merasa tahu seperti gitu, jangan. Makanya Allah nggak akan menitipkan ilmu kepada orang-orang yang sok tahu, sok bisa, sok ngerti. Allah nggak akan nitipkan karena dia sudah merasa sok tahu kok. Nah, jadi kita tidak usah sombong lah. Kita ini masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Ilmu yang dititipkan Allah pada kita itu belum seberapa, ya, belum seberapa. Gali ilmu Allah yang luar biasa. Gali di lingkungan kita ini, digali. Jangan kalah. Makanya kalau kita nyun sewu, kita melihat ibarat katak dalam tempurung, kita itu aja rumangsa dadi jagoan. Tapi ketika tempurung dibuka, lu dunyoi ternyata banyak jagoannya yo. Nah gitu loh. Sehingga kita ini merasa, ya Allah ternyata saya itu belum apa-apa. Ilmuku gungono apa-apa nih dibanding beliau, ya Allah lah. Itu yang mendorong kita untuk semangat belajar, ya. Termasuk di luar negeri juga seperti itu. Potensi alamnya jauh kalah dengan di Indonesia, kalah. Indonesia itu luar biasa, dilewati garis khatulistiwa ini luar biasa ini. Iklimnya tropis, subtropis, mendukung sekali. Sementara negara-negara tetangga kita itu kadang-kadang tidak mempunyai iklim yang seperti di Indonesia. Tapi kenapa? Kenapa? Pertanyaannya kenapa lagi? Kok kita tidak bisa bersaing dengan mereka, gitu loh. Yang notabene mereka itu sebetulnya tanahnya nggak sesubur kita. Tanah kita itu subur loh. Nek gak percaya tanya Kus Plus. Lautannya itu bukan lautan tapi kolam susu, saking kandungannya luar biasa. Bahkan ya kalau penjenengan tanya Kus Plus, tongkat kayu dan batu itu lo bisa jadi tanaman. Nek gak percaya tanya Kus Plus itu. Saking subure digambarkan seperti itu. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Nek gak percaya menyok jenengan uncalnya kon dhuwur celurut cep mancep lemah ya jadi tanduran. Nek gak percaya itu contohnya yang gampang aja seperti itu. Bahkan batu-batu dihidupi tanaman juga bisa nih Indonesia iki. Makanya bonsai-bonsai yang mahal yang tumbuh di batu itu, ya kan? Itu dulu saya waktu muda sering golek bonsai serut yang tumbuh di batu-batu itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa yang membedakan menopo Indonesia dengan luar negeri? Luar negeri kok iso ngono? Nandur pari mawon lho, ning Indonesia hanya 6 ton 7 ton wis seneng ora karuan. Kenapa kita kok tidak berpikir, kenapa ya tanduranku kok main untuk 6 ton 7 ton? Bisa enggak ya saya 10 ton? Bisa enggak ya saya 15 ton? Nah, ketika saya ngomong ke petani 15 ton malah wong tani guyu. Guyu malahan, Pak, nek iso iku nandur pari aja cukup 6 ton 7 ton. Nek iso iki 15 ton ngono lho, Pak. Diguyu kula. Niku jenenge cebol gayuk lintang, Pak, malah di ngono-ngono. Masya Allah. Lah kalau sudah pesimis ngono ya kapan maju? Kenapa saya bilang begitu? Karena di negara tetangga pun bisa menghasilkan 19 ton, 20 ton. Padahal tanahnya nggak jauh beda dengan kita. Yang membedakan adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, sekarang kalau Bojonegoro ini kepingin jadi kabupaten yang produktif, ya, ini slogan kita kabupaten yang produktif. Piye carane iso produktif? Nek masyarakat gak gelem belajar, gak gelem sinau, gak gelem tolabul ilmi. Jarene umat Islamnya paling banyak di sini, tapi ketika kita itu tidak memahami Iqra, apa sih Iqra itu? Nah, Iqra itu tidak hanya sebatas membaca, tapi kita ini harus ada semangat untuk membaca, semangat belajar. Membaca itu tidak hanya textbook, membaca buku, enggak. Bisa jadi bagaimana petani itu bisa membaca cuaca,
bagaimana petani itu bisa membaca alam, bagaimana petani bisa membaca ekosistem, bagaimana petani bisa membaca karakternya sundep, karakternya wereng, itu membaca. Ketika petani bisa membaca alam, bisa membaca ekosistem, bisa membaca iklim, bisa membaca bagaimana tanaman padi, insya Allah itu nanti yang akan di atas rata-rata gitu. Nah, selama ini dulur-dulur tani itu masih terdoktrin dengan kimia. Nanti apa-apa pupuk ya gak kimia ya ora iso jos. Nanti apa-apa nek nyemprote gak kimia ya ora iso dikongkon jos. Ya seperti gitu. Oleh-oleh ya seperti gitu terus, padahal sebetulnya itu kurang sempurna pemahaman yang seperti itu. Bukan saya katakan salah, tapi kurang sempurna pemahaman seperti itu. Nah, disitulah para bapak beribu yang dirahmati Allah. Ketika kita mau membaca ayat-ayatnya Allah, firman-firman Allah di dalam Al-Quran, mau membaca hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, maka di situ banyak ilmu-ilmu bertani, ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu berdagang, di situ ada semua. Cuma kita ini sayangi Al-Quran baru sebatas bacaan. Padahal Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Nek dibaca toh, gak difahami maknane, gak kita fahami terjemahannya, kemudian kita tidak amalkan, ya berarti Al-Quran sebagai bacaan, belum sebagai hudan, belum sebagai petunjuk. Nah, makanya para bapak ibu saya sering ngaji pertanian ya. Ngaji pertanian, disitulah saya sampaikan bagaimana kita itu bertani menurut Al-Quran, bertani bagaimana anjuran Rasulullah. Ketika petani kafah, yakin, ainul yakin, hakul yakin, apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu yakin betul, apa yang disampaikan Rasul pasti betul, wis tak ikuti, maka yang terjadi adalah insya Allah tanamannya bagus. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, sehingga saya ulang-ulang jangan terjebak dengan agrokimia. Pupuk nek gak kimia gak, obat nek gak kimia gak, jangan terjebak dengan agrokimia. Padahal bertani yang benar bukan begitu. Bertani yang benar adalah bertani yang kita paham bagaimana menyehatkan tanahnya, bagaimana kita menyehatkan tanamannya, bagaimana potensi hasil yang bagus, bagaimana kira-kira nanti marketingnya yang bagus. Jangan padi oriented, tetapi kita pasar oriented. Iki petani yang cerdas begitu. Alah neng ini ya pari, ora panen, ora mangan tenan. Nah, kata-kata seperti itu hindari. Padahal banyak sekali ketika ada peluang bisnis yang lain, ada tanaman yang lain yang lebih potensi, kenapa kita tidak mengejar itu? Nah, karena kita apa? Orientasinya bukan pasar oriented, tetapi ya padi oriented. Ya neng ini ya tandurane pari, Pak, tanduri apa neh? Nah, seperti gitu. Makanya kita sering melihat video-video ya yang di negara Cina begitu kokoh, begitu gigih mereka di dalam budidaya itu. Masya Allah, nandur waluh so gedine sak beduk, nandur wortel gedine sak kentongan, loh ya kan? Seperti gitu. Dan menanam medianya tidak harus lahan yang subur, di tepi rumah, di sela-selanya paving bisa ditanemi loh. Penjenengan kan pirsa, banyak sekali sekarang rame di video itu kan, menanam sawi di sela-selanya batu bata ya, menanam selada, menanam sayuran, dan nyatanya bisa tumbuh dengan bagus. Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu ya? Masya Allah, langit tergantung daripada SDM-nya. Makanya banyak bertanya ketika saya kirimi video ono tanduran sawi ditanam di sela-selanya batu bata, kok iso urip ya Pak? Iku mangane piye, nutrisine piye? Nah itu sekarang teknologi kok. Makanya kan sering saya sampaikan, tanaman itu bisa tumbuh dengan bagus, syaratnya siji, ono sinar matahari, dua, ada oksigen,
3 ada nutrisi, ya gitu. Sering saya sampaikan seperti itu. Makanya masalah media itu gampang, yang lainnya juga bisa. Jadi yang penting ono sinar matahari, ono nutrisi, ono air, dan ono oksigen, selesai. Ya, di sela-sela batu bata itu kan masih ada dikasih benih, tumbuhlah sawi sehingga ketika dipanen nggak membekas sama sekali. Ya Allah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita itu dihadirkan oleh Allah sesuatu yang harusnya kita peka, kok kita nggak peka, maka kita juga akan terlambat dibanding dengan yang lain. Sementara itu nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun kalau saya nggak bisa maksimal menyampaikan karena saya nanti harus langsung datang klinik, karena sekali lagi di klinik ada pelatihan budidaya porang. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, nanti ketika petani manfaat kok antusias, ya insya Allah saya akan adakan pelatihan lagi bagi mereka petani yang belum sempat, tapi saya nggak tahu ada atau tidak, sepenting kesempatan ini mari kita manfaatkan. Mekaten sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.